Oke, sembari kita menunggu teman-teman, kita boleh langsung berkenalan sedikit banyak tentang Kak Akmal Juniadi ini. Kak Akmal Juniadi ini yang teman-teman sudah lihat juga ya di DP Group teman-teman ya, di mana beliau adalah master student di Istanbul Commerce University. Kalau bahasa Turkinya Istanbul Ticaret ya. Master MBA ya, Master Business and Administration. Nah, buat rekan-rekan yang ingin kuliah, entah itu kuliah S1 maupun S2, bisa langsung ditanyakan ke Kak Akmal, karena saya kenal banget Kak Akmal. Beliau juga sering bolak-balik ke Turki ya, bertemu dengan stakeholder Turki maupun student-student yang lagi kuliah di Turki. Nah, dari itu kalian silakan nih kupas tuntas seputar kuliah di luar negeri, kuliah di Turki bersama Kak Akmal. Oke, Kak Akmal, kita beda 4 jam di sana ya. Di sini jam 7 malam, di sana di jam berapa jadinya? Jam 3 ya? Sekarang jam 3:10. Wah, 3:10. Jadi bedanya 4 jam aja nih, seperti itu. Nah, boleh Kak, saya sedikit bocorin nih tentang profil Kak Akmal gitu ya, profil Kak Akmal. Silakan Kak Akmal boleh sharing awalan nih, profil dulu nih, profil beserta kegiatannya Kak Akmal di Turki ini. Silakan Kak Akmal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya, suaranya jelas ya. Ini kondisi memang sekarang saya di salah satu tempat di Istanbul. Dan sekarang kondisinya saat ini saya berada di kawasan Fatih dekat dengan Hagia Sophia. Hagia Sophia Jami ya, yang sekarang sudah jadi masjid. Kalau sebelumnya itu adalah museum gitu, dan kebetulan memang tinggal juga di daerah Fatih Istanbul, dan sekarang saat ini sedang melanjutkan studi di Master Business untuk jurusan di Universitas Ticaret Universitesi atau Istanbul Commerce University. Kalau keseharian saya, selain nanti kita ada semacam kegiatan kuliah, kebetulan saya juga aktif di organisasi yang ada di Turki. Ya, ini yang pertama adalah PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama cabang Turki. Dan kebetulan saya juga diamanahi menjadi ketua lembaga perekonomian atau lembaga ekonominya daripada PCNU Turki. Karena saya memilih organisasi yang juga kemudian menjadi backbone daripada organisasi besar Nahdlatul Ulama di Indonesia untuk cabang Turki, khususnya di bidang perekonomian, karena kebetulan juga mengambil jurusan bisnis, tentu juga harus related dengan hubungan ekonomi dan bisnis, seperti itu. Dan yang kedua juga saat ini kebetulan memang ada beberapa organisasi Turki juga yang mau rekrut mahasiswa internasional. Jadi nanti buat teman-teman kalau sudah di Turki, tidak hanya ada organisasi Indonesia saja yang bisa diikutin, tetapi juga ada organisasi Turki, misalnya seperti UDEF. Ini adalah asosiasi asosiasi pelajar dan mahasiswa internasional yang didirikan di Turki dan juga merekrut untuk cabang internasional, termasuk dari Indonesia, Timur Tengah, Eropa, dan juga Asia, seperti itu. Nah, keseharian saya selain kuliah, ini kebetulan juga dapat beasiswa, alhamdulillah, dari Basnas. Tapi beasiswa saya ini hanya parsial, ya, ini beasiswa yang hanya untuk biaya SPP pendidikan saja. Untuk kebutuhan sehari-hari, kebetulan juga saya di sini menjadi hubungan antara Indonesia dan Turki dari sisi bisnis, sehingga akhirnya saya juga bekerja di International Indonesia Office buat menghubungkan para pelaku bisnis, baik itu ekspor maupun impor dari Indonesia ke Turki dan dari Turki ke Indonesia. Jadi kalau bicara biaya hidup, ya kebetulan kalau mahasiswa master ini rata-rata mereka sudah mandiri ya secara ekonomi, secara pekerjaan, sehingga ketika mereka datang ke Turki, mereka bukan hanya studi tapi juga melakukan berbagai macam pekerjaan, baik itu pekerjaan kantoran maupun pekerjaan perdagangan atau bisnis, seperti itu. Saya kira itu dulu. Saya juga alumni dari Universitas Negeri Jakarta. Dulu kita satu alma mater dengan Mas Alvar ya, kayak gitu di Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan juga ngambil manajemen bisnis, itu TK1 saya, dan S2-nya ya sekarang lanjut di Istanbul di Ticaret Universitesi.
Insya Allah teman-teman nanti kalau mau datang ke Turki kita bisa banyak hal yang bisa kita tanya jawabkan. Oke. Keren. Jadi Kak Akmal ini linear ya dari S1-nya manajemen, terus masternya itu adalah MBA ya, seperti itu ya. Betul ya. Oke, nah itulah teman-teman ya keaktifan Kak Akmal di Turki. Jadi tidak hanya sebagai salah satu poin penting sih teman-teman ketika kuliah di luar negeri maupun khususnya kuliah di Turki, ketika kita menjadi diaspora di Turki ya, ataupun dimanapun, tidak hanya kuliah, tapi juga aktif berorganisasi ya. Tadi Kak Akmal bergabung di salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, gitu ya, Nahdlatul Ulama, aktif juga di dunia bisnis. Kemarin juga saya kepoin Instagramnya Kak Akmal lagi kegiatan pameran bisnis ya, Kak Akmal ya. Wah, jadi keren banget nih, selain belajar kuliah bisnis, langsung dipraktekkan di dunia kerja ya, seperti itu teman-teman. Itu menariknya. Nah, Kak Akmal di awal, saya ingin membuka pikiran kita semua nih, ya banyak sekali bertanya-tanya kepada saya, terkhusus di mana saya mewakili selaku penyelenggara adalah Global Edu Amanah, di mana Global Edu ini adalah lembaga konsultan pendidikan ke luar negeri, khususnya di Turki. Banyak nih saya nih Kak. Kenapa sih kita harus memilih negara Turki sebagai tujuan untuk melanjutkan pendidikan, mulai dari tingkat S1, S2 maupun S3, karena di grup ini ya banyak banget nih range dari teman-teman SMA baru lulus lagi pengabdian, ataupun teman-teman yang S2, ataupun ada juga yang pengen S3 ya, seperti itu Pak. Kira-kira apa sih alasan terbaik kita memilih negara Turki sebagai negara untuk melanjutkan pendidikan kita? Oh ya, saya Nah, Kakmal lagi di Kakmal ini lagi di salah satu kafe di Istanbul, teman-teman. Nanti juga Kakmal bisa ini ya apa namanya memberikan gambaran nih, bocoran nih suasana di Istanbul. Oke, Kakmal silakan Kakmal. Kalau suasana Istanbul sekarang sudah rame ya pasca pandemi COVID kemarin. Jadi wisatawan juga udah banyak banget gitu kan. Ya mungkin udah lebih dari 5 juta orang ya datang ke Istanbul hari ini, dan kebetulan memang tadi saya di luar agak berisik ya, jadi agak sulit nih gitu. Cuman kalau memang dilihat dari kamera saya, mungkin saya agak sedikit putar. Ini suasananya masih sore gitu ya. Nah, ini di sini juga ada perpustakaan. Kebetulan nih saya di salah satu NGO, organisasi keislaman di Turki. Kebetulan nanti jam 4 saya akan ada meeting dengan beliau, dan sekarang ini ada di perpustakaan masjid ya, seperti itu. Jadi kalau di Istanbul sendiri memang ini sudah crowded kalau sekarang saya bilang. Hampir boleh dikatakan sama kayak di Jakarta lah gitu. Hampir aktivitas itu nggak pernah mati gitu ya, 24 jam gitu. Dan kalau untuk mahasiswa juga sudah banyak tercatat. Untuk mahasiswa di Istanbul sendiri dari Indonesia itu ada sekitar 700 orang kayak gitu. Kalau ditotalin semua pelajar Indonesia yang hari ini di Turki itu ada sekitar 4.000 kayak gitu. 4.000-an orang ya, baik itu yang S1, S2 maupun S3. Nah, kalau untuk Istanbul memang ini adalah kota yang boleh dikatakan metropolitan, hampir sama kayak Jakarta. Untuk biaya hidup pun juga nggak jauh beda gitu ya dengan Jakarta hari ini. Karena kebetulan memang Turki walaupun mengalami inflasi gitu ya, kemarin itu sempat terjadi, hampir sekarang 1 lira itu sekitar 845 rupiah gitu kan. Kalau biaya rata-rata makan misalnya gitu ya untuk kehidupan sehari-hari mungkin ya sekitar 30 sampai 50 ribu rupiah kayak gitu. Itu buat makan, buat transportasi. Dan biasanya nanti kalau teman-teman sudah menjadi mahasiswa gitu ya, itu ada kartu yang modelnya seperti ini. Ini kartu buat biasanya buat pengunjung umum gitu ya. Kalau dia sekali ngetap mungkin sekitar 7 lira. 7 lira mungkin sekitar 4.800 lah kayak gitu. Kalau mau berangkat ke naik tram. Tapi kalau untuk mahasiswa ada yang biaya bulanan itu bisa sekitar 120 lira gitu ya. Kalau lebih sekitar 100.000 rupiah. Tapi itu bisa dipakai sebuat 200 kali menggunakan transportasi umum kayak gitu. Sekitar 100.000 rupiah itu bisa buat sebulan
full. Jadi mau kemana saja, cuma bayar 100.000 itu udah bisa keliling ke Istanbul manapun kayak gitu. Nah itu enaknya jadi mahasiswa, sehingga kalau dan jadi turis memang biaya transportasi agak mahal, tapi kalau untuk mahasiswa karena dapat subsidi dari pemerintah Turki sehingga akhirnya bisa jauh lebih murah kayak gitu. Mau kemana saja, mau naik bus kah, mau naik MRT kah, mau naik kapal boat kah yang menghubungkan Indonesia Asia dan Eropa misalnya, itu cukup hanya menggunakan 100.000 dan itu sudah bisa buat selama 1 bulan seperti itu. Dan yang kedua mungkin kalau biaya tinggal, mungkin orang akan bertanya di sini, kira-kira kalau biaya tinggal berapa Mas gitu kan, kalau misalnya kita sewa apartemen atau kemudian kita ada asrama. Nah yang terbaru sekarang apartemen itu sekitar 2.500, bukan apartemen, asrama ya kayak gitu. Asrama itu 2.500, kalau dikirakan itu sekitar 2 juta rupiah. Itu sudah termasuk makan, sehari minimal dapat 3 kali makan, 2 sampai 3 kali makan. Jadi kalau dibanding dengan di Jakarta misalnya ya hampir mirip. Ya di Jakarta mungkin harga kosan udah hampir 2 juta gitu, tapi kan belum dapat makan. Nah di sini kita 2 juta buat asrama itu sudah dapat makan seperti itu. Nah kalau misalnya nggak pakai asrama, ada kayak model apartemen. Apartemen biasanya harga di sini buat satu apartemen itu bisa diisi 4 sampai 5 orang ya. Kayak gitu. Satu apartemen 4-5 orang harganya mungkin sekitar 5 sampai 6 juta rupiah per bulan, dan itu bisa di-sharing kayak gitu. Di-sharing misalnya ada 4 orang yang tinggal, kalau harga apartemennya itu cuma 6 juta, misalnya cuma 6 juta rupiah, berarti kan tinggal dibagi 4 saja. Berarti per orang itu sekitar 1.200.000 atau 1.300.000 seperti itu. Ya nggak jauh berbeda ketika kita tinggal di Jakarta ya. Nah, karena Istanbul ini kota metropolitan seperti itu kondisinya. Nah, kalau misalnya di luar kota Istanbul, misalnya seperti Bursa, Ankara, dan yang lainnya, seperti itu jauh lebih murah ketimbang harga di Istanbul. Bahkan bisa jadi setengahnya. Mungkin kalau di Istanbul bisa 6 juta, mungkin kalau di luar Istanbul seperti Bursa, Ankara, dan sebagainya, paling cuma 3 juta atau 4 juta maksimal untuk apartemen yang bisa isi 4-5 orang. Seperti itu. Intinya masih sangat terjangkau teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman pengen kuliah di sini. Dan yang nggak kalah penting juga biaya pendidikan ya, seperti itu. Mungkin kalau ditanya Mas Aufar di WJ misalkan S2 berapa nih gitu kan, mungkin kalau dihitung 12 juta per semester misalnya gitu kan. Nah saya di sini cuman berapa kalau dihitung mungkin nggak nyampe 50 juta rupiah, tapi itu sudah sampai selesai kayak gitu. Kayak gitu artinya masih sangat lebih terjangkau lah. Itu pun karena kampus saya bukan kampus negeri ya. Kalau kampus negeri itu jauh lebih murah lagi biasanya. Mungkin sekitar 20 sampai 30 juta itu sudah sampai selesai. Kayak gitu. Baik itu yang S1 rata-rata memang harganya sekarang masih di angka 2 juta atau 3 juta per semester. Ya gitu yang S1. Kalau S2 biasanya sekitar 16.000 gitu ya, 16.000 lira. Berapa tuh kalau di rupiah mungkin sekitar ya 14-an lah kayak gitu per tahun ya, kayak gitu. Ada yang per tahun, ada yang per semester juga, tergantung kita punya kesepakatan. Dan itu juga masih ada peluang untuk mendapatkan beasiswa ketika teman-teman memiliki nilai akademik yang baik. Biasanya nanti kampus juga akan memberikan informasi beasiswa untuk potongan-potongan harga dan sebagainya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya Mas Alvar ya. Oke, Jadi tidak hanya kuliah berstandar Eropa nih teman-teman ya, tapi juga kalian akan disajikan dengan biaya-biaya yang terjangkau karena diberikan subsidi ya, entah itu subsidi tempat tinggal, transportasi umum, maupun tadi biaya pendidikan. Betul banget Kak, Mas, saya juga lagi ngambil program master di Indonesia ya, ternyata nggak jauh beda banget ya biayanya ya, malah kadang kalau biaya di mungkin Turki ya lebih terjangkau ya normal ya. Wah, teman-teman ini bisa lebih murah ya dari yang di murah Indonesia. banget, betul. Jadi apa ya, pikiran kekhawatiran kita terkait kuliah di Turki itu ataupun kuliah di luar negeri itu mahal ya, untuk khusus negara Turki ini termasuk biaya terjangkau teman-teman. Jadi insya Allah udah clear lah terkait biaya hidup ya, biaya hidup maupun biaya pendidikan seperti itu. Nah kita masuk nih Kak lebih detail, banyak banget yang nanya, apalagi saya share nih Kak Akmal kan kuliah di Turki dengan jalur beasiswa. Tapi boleh nggak sih Kak sharing secara umum nih kepada kita semua, karena ini kan variatif nih Kak, dari yang pengen S1, pengen S2, pengen S3, nyusul Kak Akmal S2 di sana. Nah, untuk masuk ke kampus negeri secara umum seperti apa? Nanti untuk tips-tips beasiswa tahan dulu nih Kak, karena
kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, supaya makin penasaran sampai akhir. Jadi untuk tips-tips beasiswa kita tahan dulu. Ini untuk jalur masuknya dulu secara umum. Untuk S1, S2, S3 itu seperti apa sih? Apakah ada perbedaan, kemudahan bagi Indonesia, orang Indonesia ataupun apapun itu? Bolehkah di-share ke Akmal? Silakan Kak Akmal. Ya, ya. Kalau S1 itu emang ada 2 jalur gitu ya. Jalur ujian maupun jalur non ujian ya. Kayak gitu. Ada beberapa kampus yang menggunakan ujian. Seperti Istanbul Unif, dia pakai ujian mandiri. Jadi kayak pakai PMDK tapi setiap kampus itu mengadakan. Kayak gitu. Soalnya itu paling cuman ya kemarin tuh masih matematika gitu dalam bahasa Inggris gitu kan, atau TPA gitu ya, tes logika dan sebagainya. Dan nanti itu bisa menentukan sebanyak nilai apa kita, sebanyak apa nilai kita, itu yang nanti akan menentukan sebagus mana jurusan yang kemudian kita pilih, karena nanti bisa memilih beberapa jurusan seperti itu. Nah, kalau untuk yang non ujian, biasanya dia melihat dari nilai rapot atau nilai ijazah kayak gitu. Dan dia nilai rapot minimal rata-rata misalnya 7 gitu. Itu udah bisa masuk ke beberapa kampus yang tidak menggunakan ujian itu lebih banyak daripada yang menggunakan ujian. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau bicara listnya bisa ditanya Mas Sofar ya, mana kampus yang menggunakan ujian ataupun yang enggak. Nah, kalau S2 S3 itu enggak ada ujian. Mereka cuma lihat dari nilai ijazah terakhir kita. Kayak misalnya saya lihat S1 misalnya kan. Saya pengen masuk S2, saya udah lulus S1. Makanya yang dilihat nilai ijazah kita. Minimal 2,75 itu sudah dapat untuk mendapatkan kuota untuk S2 maupun S3 seperti itu. Jadi nggak perlu lagi ada ujian. Dia hanya mereka minta ijazah kita ditranslate dalam bahasa Inggris dan kemudian atau bahasa Turki seperti itu. Jadi lebih mudah teman-teman daripada kita kuliah ke Indonesia. Misalnya saya mau masuk UI, mau masuk UNJ atau mau masuk ini ITB, itu pasti nanti ada ujian dulu untuk S2 S3. Tapi kalau buat di Turki itu nggak perlu gitu. Dia hanya melihat nilai dari ijazah S1 kita atau S2 kita yang sebelumnya. Nah, kalau untuk yang S1 memang masih ada 2 jalur itu tadi, yang baik ujian maupun yang non ujian. Seperti itu. Itu tergantung kampusnya ya, seperti itu. Nah, teman-teman ya, bocoran terkait jalur masuk untuk program S1 nih teman-teman yang sekarang ini kelas 12 SMA sederajat atau lagi pengabdian, untuk masukin 2 jalur, ada ujian, ada berkas. Berkasnya menggunakan nilai ijazah ataupun rapot semester 4 dan semester 5. Kalau ujian YOS namanya, itu menggunakan jalur ujian, nilai ujian diselenggarakan entah di Indonesia maupun di kampus di sananya dengan materi matematika dasar, bangun geometri bangun ruang, sama TPA ya. Kurang lebih kayak SNMPTN lah, SBMPTN, UTBK teman-teman. Terus kalau untuk S2, S3 malah lebih mudah lagi ya, tanpa tes. Hanya menggunakan berkas. Ada ini nggak sih, Kak Akmal, batasan usia? Ada batasan kalau usia? buat S1 itu maksimal 5 tahun terakhir untuk S1. Kalau S2, S3? Kalau S2, S3 nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Jadi kita tidak dibatasi umur nih. Ya, buat yang pengen S2, S3, silakan. Karena kemarin ada di grup bilang saya pengen S3 di Turki nih, nyusul Pak Akmal, seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Ingat, jadi kalau yang masih kelas 12 sekarang belajar tuh matematika dasar, geometri bangun ruang, sama TPA, tes potensi akademik, teman-teman. Kalau menggunakan jalur berkas, pertahankan nilai kelas 12-nya, nilai ijazahnya, teman-teman. Nah, itu ya penting. Oke, kita akan banyak interaktif nih Kak Akmal sama peserta. Silakan peserta, saya akan menyebutkan satu pertanyaan lagi. Peserta semua, silakan nanti akan bertanya langsung. Ya, siapkan pertanyaannya, detail. Kita kupas tuntas nih, karena Kak Akmal waktunya sangat terjadwal, jadi susah untuk hubungin Kak Akmal. Jadi mumpung ada Kak Akmal, ya spesial buat teman-teman. Ya, jadi kita kupas tuntas kuliah di Turki dengan Kak Akmal. Oke Kak Akmal, pertanyaan ditunggu-tunggu nih. Kak Akmal, untuk masuk ke Turki, terkhusus Kak Akmal sekarang kan menggunakan beasiswa Kak Akmal ya. Nah, kira-kira boleh sharing Kak Akmal beasiswa Kak Akmal itu seperti apa, ataupun adakah beasiswa yang lain? Ya, karena mungkin beasiswa ada kuotanya kan. Kita pengen cari banyak alternatif nih, apa aja sih beasiswa yang bisa masuk ke kampusnya Kak Akmal maupun kampus-kampus di Turki di sana, seperti itu Kak Akmal. Silakan Kak Akmal. Ya, beasiswa sebenarnya banyak banget gitu kan ya. Kalau saya memang dari Basnas karena dulu mendapatkan rekomendasi dari pesantren langsung gitu ya.
Jadi kalau Anda santri, sekarang juga lagi buka tuh beasiswa Basnas untuk para santri. Itu bisa juga nanti coba mencari kampus di Turki atau di Timur Tengah. Nah, kalau beasiswa kampus untuk yang swasta biasanya lebih kepada tergantung nilai ketika kalian daftar. Kayak kita ada potongan lah, 25% sampai 30% atau bahkan 50%, seperti itu. Ya. Jadi itu dulu mungkin Mas Sofar, kalau memang nanti beasiswa yang lain ya umumnya itu ada YTP atau TDV. Nah, kalau yang nggak beasiswa YTP non TDV itu bisa untuk kemudian masuk ke beasiswa yang dari Indonesia kayak gitu. Atau ketika teman-teman ikut dulu aja ke Turki, misalnya ngambil jurusan Tomer ya. Kita ngambil Tomer dulu di Turki setahun gitu kan. Nanti bisa sambil Tomer kuliah bahasa, itu sambil mencari beasiswa kayak gitu. Itu juga banyak biasanya nanti dari bahkan yayasan dan sebagainya. Seperti itu Mas Sofar. Ya, nanti saya kira ini menjadi satu hal yang penting. Dan nantinya buat teman-teman kalau memang kita ingin lebih intens lagi, bisa nanti kita adakan webinar sesi kedua lah, seperti itu. Ini kebetulan saya sedang ditunggu juga dengan salah satu mitra di Turki ini, jadi saya harus meeting bertemu dengan beliau. Dan nanti kapanpun Mas Sofar mau bikin yang tahap 2 terkait dengan bicara beasiswa atau yang lainnya dan sebagainya, insya Allah kita akan siapkan waktu lagi yang jauh lebih panjang, seperti itu. Satu penanya boleh Kak Akmal, satu penanya buat para peserta boleh, satu aja. Oke teman-teman yang bertanya, karena terbatas waktunya ternyata Kak Akmal, satu penanya lebih cepat kita akan jawab, boleh langsung aktifkan mikrofonnya. Ada teman-teman? Ya karena bersamaan sama agenda bisnisnya Kak Akmal nih. Silakan teman-teman, boleh yang ingin bertanya, kita kasih satu kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Kak Akmal seputar kuliah di Turki. Oke ya. Kita dikumpulkan dulu Mas ya, 10 menit bentar ya. Oke, siap. Oke teman-teman, silakan dia ingin bertanya teman-teman. Nah, di mana kita selaku penyelenggara ya Global Edu Amanah, ini adalah lembaga konsultan pendidikan ya di Indonesia yang untuk memudahkan teman-teman nih ingin kuliah di luar negeri, di mana kita banyak banget program untuk kuliah di luar negeri terkhusus untuk awalan kita program kuliah di negara Turki teman-teman ya, menggunakan jalur berkas. Jadi teman-teman ketika ingin kuliah di Turki bisa nih teman-teman menghubungi Global Edu Amanah ya, di Instagram, di WhatsApp grup ya, ataupun di media-media sosial kami untuk konsultasi kepada kita seputar kuliah di luar negeri, di mana teman-teman akan diberikan banyak fasilitas kemudahan untuk masuk ke terkhusus PTN di Turki. Ya, di sini Global Edu Amanah sudah membuka pendaftaran untuk yang ingin kuliah PTN di Turki melalui jalur berkas. Jadi teman-teman gini gampang ya. Teman-teman daftar di kita, konsultasi di kita, lalu daftar, kita akan mendaftarkan ke 10 universitas negeri di Turki. Nah, itu menarik ya teman-teman. Jadi peluangnya banyak. Oke. Ya. Gimana Mas Sofar? Ini ada pertanyaan nih dari Kak Silvio Darminto, mungkin detail ya. Kak, jurusan statistik yang bagus ya. Di mana Kak statistik? Oh, ilmu statistik biasanya kalau di Istanbul itu ada Istanbul Technic University ya. Kayak gitu. Itu menjadi salah satu pilihan. Atau kalau ini Yildiz Technic University. Itu menjadi salah satu yang bagus. Ini saya sambil jalan ya, karena kebetulan dijemput. Ya, itu teman-teman ya. Jadi di Istanbul Technic University, Istanbul Technic I2, atau tadi ya, di 2 kampus seperti itu. Oke. Itu ilmu statistik. Jadi teman-teman silakan nanti tanya ke kita, tanya ke kontak yang ada di grup, ya. Kak, jurusan apa sih tersedia di kampus Turki? Nanti kita akan kasih list jurusannya teman-teman. Nah, menariknya ketika teman-teman berangkat ke Turki melalui Global Edu Amanah, ya di mana kalian akan mendapatkan banyak fasilitas. Seperti misalnya kalian pusing nih, bingung nih, ingin jurusan apa, gitu ya. Kak, saya masih galau, apa jurusan yang cocok buat saya, gitu ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti ada asesmen penjurusan. Ya, asesmen penjurusan, kalian akan kita asesmen untuk
mengetahui jurusan mana yang cocok sesuai dengan kepribadian teman-teman, sesuai dengan kepribadian, minat maupun bakat. Oke, Kak Akmal ada nanya lagi nih Kak, kalau di Turki ada nggak sih jurusan agama yang umum? Nah, jadi jurusan agama atau hanya jurusan umum? Kalau aja, Kak? Seperti itu di Turki. jurusan agama banyak di sini. Kalau di Turki itu sistemnya itu nggak ada universitas Islam negeri ya. Jadi hampir di setiap kampus umum itu ada fakultas keagamaan. Misalnya Universitas Istanbul itu ada fakultas keagamaan, Yildiz Teknik University itu ada kampus keagamaan, dan yang lainnya juga ada kampus keagamaan. Kayak gitu. Bisa kampus itu keagamaan mayoritas. Kalau mau nyari fakultas keagamaan banyak banget. Terima kasih Kak Akmal. Tadi ya, putus-putus saya rangkum. Jadi di Turki itu menariknya kalau kampus negeri maupun yang private kampus itu yang swasta, itu kampusnya umum teman-teman ya. Umum itu tidak hanya terfokus pada jurusan agama, karena terkadang orang tuh melihat Turki itu Timur Tengah. Enggak, Turki itu ada di negara Eropa, di mana Istanbul itu kota dua benua. Jadi kampus itu kampus umum. Teman-teman mulai dari kedokteran, hubungan internasional, bisnis, ataupun hal-hal yang lain pun banyak jurusan tersedia. Nah, nanti ketika teman-teman konsultasi melalui Global Edu Amanah, kita akan memberikan list jurusan itu, list jurusan beserta kampusnya, gitu ya. Nah, nanti selain kita mendaftarkan ke 10 universitas, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk memilih 3 jurusan. Misalnya nih, Kak, saya pengennya jurusan keagamaan, silakan. Nanti 2 lagi apa? Saya belum tahu. Nah, jangan khawatir teman-teman. Nanti kita akan adakan assessment ya melalui rating analisis. Kita akan melihat jurusan yang cocok untuk kalian, jurusan yang cocok untuk kalian sesuai dengan kepribadian minat dan bakat. Oke, seperti itu. Dari saya Kak terkait bahasa nih Kak, gimana belajar bahasa di Turki Kak? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Terakhir dari kita semua. Oke. Kalau bahasa memang di sini ada 2. Ada yang menggunakan bahasa 3 bahkan ya. Ada yang menggunakan bahasa Turki. Ini lebihnya biasa 70% universitas itu menggunakan bahasa Turki. Tapi juga ada yang menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Dan juga ada yang menggunakan bahasa Arab. Ini tergantung kampus. Kayak misalnya di IZU, Istanbul Zaim University itu bisa ada 3 bahasa. Kita tinggal punya sertifikat bahasa, bisa langsung kuliah kayak gitu. Kayak misalnya saya ngambil jurusan bisnis tapi kemudian menggunakan kuliah bahasa Inggris kayak gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau tapi emang pengennya bisa menggunakan bahasa Turki secara aktif kayak gitu. Dan biasanya nanti lembaga-lembaga kampus itu juga mengadakan persiapan bahasa kayak gitu, baik itu yang bahasa Turki, bahasa Inggris maupun yang bahasa Arab kayak gitu. Jadi ada persiapan bahasa itu selama setahun kalau kalian belum punya sertifikat bahasanya. Nah, sertifikat bahasa yang itu nanti tergantung kampus ya. Kayak misalnya kampus saya itu hanya menggunakan TOEFL IBT. Dia nggak bisa menggunakan TOEFL yang lain. Nah, kalau misalnya kalian mau tetap menggunakan bahasa Inggris, nanti dites dulu sama mereka. Ya itu kalau memang memenuhi kriteria baru bisa masuk, tapi kalau enggak ya sudah. Kalau kalian udah punya sertifikat, kalian harus mengikuti kelas bahasa dulu selama 1 tahun. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Sudah menyempatkan waktunya kepada kita semua di kepadatan aktivitas Kak Akmal ya. Terima kasih sekali karena Kak Akmal memang habis agenda bisnis ya membawa Kementerian Pertanian ya, Kementerian Perkebunan ya. Kemarin dari pertanian, dinas pertanian, kemarin kita sudah bantu untuk ekspor bawang sini. Kayak gitu. Bawang Indonesia ternyata juga dicari termasuk juga dengan cabai ya. Karena Indonesia ini cabainya lebih pedas daripada cabainya Turki. Mohon doanya saja sehingga akhirnya nanti nggak cuma bicara pendidikan untuk urusan perdagangan, ekonomi, dan yang lainnya kita semakin erat hubungannya dengan Turki seperti itu. Oke, Kak. Baik ya, seperti itu ya. Siap. Ya. Dari kita Kak boleh foto bareng Kak Akmal ya. Siap. Boleh. Teman-teman silakan on cam boleh. Teman-teman yang ready on cam silakan on cam kita foto bareng sama Kak Akmal. Teman-teman jangan khawatir dan belum terjawab pertanyaannya silakan nanti PC saya di grup admin itu ya. Kita akan saya akan bahas-bahasin. Oke teman-teman silakan teman-teman yang bisa aktif kamera kita akan foto bareng sama Kak Akmal, jalan-jalan sama Kak Akmal. Oke. Hitungan ketiga Kak Akmal 1 2. Oke, tunggu lagi 1 2
Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Akmal dan rekan-rekan semua. Jangan khawatir teman-teman yang hari ini, malam ini belum terjawab pertanyaannya. Kita akan sharing lagi setiap 2 minggu sekali, teman-teman ya. Kalau ada banyak permintaan, seminggu sekali kita akan babat sama mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Ya, teman-teman yang Kak Akmal ataupun di negara yang lain seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri dari Global Edu Amanah. Informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan di grup. Teman-teman pun silakan aktif nanya ke saya pun seputar kuliah di luar negeri, silakan. Yang pasti Global Edu Amanah ini adalah lembaga konsultan untuk teman-teman mempersiapkan dirinya kuliah di luar negeri. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.